nama saya Gilberto Simon Putra dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 20050500012. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari Bu Guri Yolanda dan MK-nya adalah pengantar ilmu hubungan internasional. Dan tugasnya adalah untuk mencari fenomena HI yang ada di seluruh dunia. Di sini saya akan mengambil satu contoh, yaitu kasus COVID-19 di India. Yang kita bisa lihat sendiri di sini adalah poster tentang COVID-19 yang ada di India. COVID-19 yang ada di India sempat menurun pada tahun 2020, pertengahan 2020. Karena banyak pelanggaran aktivitas warganya, COVID-19 di India memicu gelombang kedua. Gelombang kedua itu yang dimana adanya varian baru Delta yang dapat menyebabkan virus tersebut menjadi lebih ganas dan lebih menyebar ke luar negeri. Di sini menurut data dari WHO, sekitar 97.000 per hari per September 2020 menjadi sekitar 10.000 pada Januari 2021. Sejak Februari, kasus COVID-19 di India terus meningkat sampai dengan hari ini. India menjadi negara terparah, penyumbang angka kematian terbesar di India menjadi negara terparah dan terpapar COVID-19 pada gelombang kedua. India dianggap tidak mampu untuk mengatasi gelombang kedua yang terjadi di India. Karena apa? Karena masyarakatnya teledor, bisa dibilang begitu, karena masyarakatnya melakukan, bisa dibilang, ritual keagamaan yang sangat mengumpulkan massa yang banyak, dan mereka sangat berantusias, mereka berkumpul di sana, menyebabkan COVID-19 tersebut makin merajalela di India. Jenazah perharinya. Di saat yang bersamaan, India pun kekurangan vaksin COVID-19. Itu dikarenakan penghambatan yang dilakukan oleh dunia dan pemerintah India sendiri yang lambat memesan vaksin tersebut. Dari 100% warganya, hanya 13% yang sudah divaksinasi. Itu pun yang tergolong orang-orang yang kaya dan di atas. Karena kan di India memakai sistem kasta, jadi orang-orang yang kasta di atas itu yang divaksinasi, sedangkan kasta-kasta yang di bawahnya itu belum divaksinasi sama sekali, dan mereka cenderung di kehidupan yang kotor sehingga sangat rentan terpapar COVID-19. Vaksinasi pemerintah juga dinilai lambat dalam memvaksin warga-warganya. Mereka lebih mementingkan kalangan atas daripada kalangan bawah. Sedangkan di India itu populasi ketiga terbanyak di dunia, dan populasinya 50% itu masih UMR, di bawah rata-rata. Bisa lihat dalam poster tersebut, pada Maret sampai April 2021 pemerintah India itu mengadakan yang namanya pemilu atau kampanye, yang padahal di India masih banyak terdapat kasus, sekitar 3 juta kasus itu masih ada di India. Dan pemerintah mendukung festival mandi suci di Sungai Gangga. Itu sangat memicu COVID-19 yang ada dan sangat menulari COVID-19 tersebut. Sekitar jutaan umat Hindu ikut dalam festival tersebut. Hal itulah yang memperparah India untuk COVID-19-nya. Mungkin berikut gambar atau video yang saya tampilkan di dalam video ini terkait dengan pembahasan saya COVID-19 yang semakin parah di India. Berikut adalah videonya.
लगाऊंगी, कुत्ते के सबके वार्ड लगवाऊंगी ना। देखो ये कितना, किसी के हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में सब कितनी बुरी हालत हो रही है, सबको मार डालेंगे हॉस्पिटल वाले। इस हॉस्पिटल को बंद करो, सबको मार दिया इन्होंने। Dari video tadi bahwa COVID-19 di India sudah sangat berbahaya. Dan dari video tadi kita bisa melihat berapa banyak pasien yang menangis gara-gara COVID-19. COVID-19 ini nyata dan tidak ada rekayasa ataupun konspirasi-konspirasi yang sudah beredar saat ini. COVID-19 itu nyata dan India adalah satu contohnya. Bisa lihat di video tadi berapa banyak mayat yang dibakar dan berapa banyak mayat juga yang dikuburkan atau dihanyutkan di dalam sungai Gangga. Dan itu juga membuat negara-negara lain sangat berprihatin kepada India. Hal itu membuat negara-negara banyak mengirimkan bantuan berupa uang, oksigen, ataupun tenaga medis, dan juga vaksin yang didatangkan dari negara lain. Walaupun sudah begitu, hal tersebut tidak terlalu membantu. Tingkat penyebaran COVID di India sudah sangat berbahaya dan memakan banyak korban. Video tadi sudah menjelaskan semuanya. Dan membuat kita harus sadar akan bahayanya COVID di India. Dan varian Delta tersebut sudah masuk ke Indonesia. Dan Indonesia harus lebih berhati-hati. Tidak boleh seperti India, tidak boleh keteledor, dan harus hati-hati. Dengan ini saya mengambil kesimpulan bahwa pesan saya untuk Indonesia adalah supaya jangan sampai seperti India. Kita belajar seperti India, jangan sampai seperti mereka, karena mereka teledor dan menganggap COVID itu biasa aja, padahal COVID itu sangat mematikan. Aku yakin Indonesia bisa mengatasi COVID ini dengan baik. Untuk masyarakat, patuhilah protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, berjaga jarak, dan patuhilah peraturan pemerintah yang sudah ada. Beribadahlah di rumah dan selalu jaga kesehatan. COVID-19 is the real time, okay? Jadi kita harus menjaga keluarga kita, sanak saudara kita, karena COVID itu nyata. Ya, mungkin segitu saja video yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan terima kasih.